Basar itu menampakkan sesuatu yang baik, itu namanya basar. Maka kalau Anda kepengin persis seperti Rasulullah, jadi manusia yang baik, bener enggak? Ngono lho Pak, aja kaya kancaku bojone loro ngomongnya sunah Rasul. Padahal tukang becak. Tukang becak kok bojone loro tak jawil. Bojomu berapa loro sunah Rasul kok iki. Lah tak jenggung bathuk itu Rasul kira tukang becak. Pak Tony jawil saya. Saya ingin mengerti siapa Muhammad dalam pandangan Anda. Karena beliau tahu saya bukan berangkat dari agama Islam. Wiwit cilik aku digeladi di gereja, agama saya Katolik. Bareng tua dadi kiai judeg ora. Sing tak apal ki mbiyen ki Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Saiki Al-Fatihah nganti Anas. Mulane jeneng kula niku diragukan. Kiai kok Supandi. Ra enak to? Asip kolbihi mantep to? Lah hine kuwi apa domirnya balik ning ndi takono karo sing dijeneng. Tapi saya merasa kalau waktunya saya dibatasi, mengenal Muhammad dalam sudut pandang saya sedikit agak butuh perhatian. Kiron jenengan tak jak ngaji rada serius gelem ora? Ini nek cilik-cilik ra mudeng ben. Meneh ibu-ibu nyun sewu nggih ora kok ngecap jenengan. Jenenganku sing penting iso ngrungokke sae pun alhamdulillah. Balik oke laline. Nah nek panganan kuwi paling nomor ji. Lebokke tas tutupi kudung kuwi penting banget. Tetapi Pak Tony juga ngendika, tolong nanti diserempetke ning pitulasan. Maksudnya hut gambar deh. Nah, gitu loh. Tapi nek loro-loro ini tak gabungke iki blas ora ana gabungane. Saya akan memulai dulu siapa Muhammad ya. Ngaten nggih. Ayate tak waca ning tak cekak-cekak sik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun katanya liman kana yarjullah dan seterusnya. Nek ono ayat kok ngarepe nganggo kot manggatake. Nek ono ayat ngarepe inna sungguh ya ta? Tapi nek nganggo kot kuwi artine iso sungguh amat. Ana tekanan beda ndak? Wonten nggih? Angger ana ayat kok ngarepe kot. Artinya sedikit ada penekanan sungguh amat. Apa meneh nek kot kuwi ngarepe dikeki lam jenenge lam takkid. Apa? Ah mudeng karepmu ora karepmu. Lah kuwi ana sing gambleh meneng wae kuwi. Ki malah rebutan panganan tok kuwi. Kuwi blas ra mudeng. Nek ngarepe ana lam takkid lakot karena menunjukkan kemadiannya bahwa ayat ini punya makna sungguh amat sangat. Cetha nggih? Wah, mantap. Nek mudeng nyenengke, ra mudeng turu. Monggo aku wis nyindir bola-bali. Diselidiki tenanan karo para ahli sing iso turu karo lungguh ki guru kirdun. Monyet. Aku ndedonga muga-muga jenengan sing do lungguh ora ngantek turu ndak kaya kowe dhewe lho ngomong. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ayat ki aneh. Ndikoe nganggo nakirah tandane ana tanwin uswatun hasanatun. Nakirah itu indefinite, tidak terbatas.
Nek ma'rifah terbatas, ning nak nakirah tidak terbatas. Katanya iki ben ngeluse tak jak omong kaya ngene ya. Tak kei contoh. Inna ma'al usri yusron, betul? Betul ya? Inna sungguh ma'a bersama al usr satu kesulitan. Mengapa satu? Dia pakai alif lam. Yusron terdapat beberapa kemudahan. Mengapa ada beberapa? Sebab dia pakai tanwin fathah. Nakirah, contoh ya. Oke? Mantap. Bubung ini. Aku senang itu dengan sergap dengan ramu dengan. Mengapa Rasulullah dikatakan, saya bener ayat ini, sungguh bersama satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Bener betul? Ya rasake. Kesulitannya siji, ranti duit. Jalan keluarnya banyak ada. Oke, iso nggak BPKB. Adol jari, nggak ada kalung. Banyak ada. Berarti ayat ini benar nggak? Sungguh bersama dengan satu kesulitan ada beberapa kemudian. Mengapa ketika Rasulullah disebut uswatun hasanatun? Sebab Rasulullah itu tidak satu kebaikan yang Anda dapatkan, tapi beberapa kebaikan yang ada dalam dirinya. Itu alasannya dia pakai nakirah, uswatun hasanatun. Cenong ya? Mantep. Ini bumbuan ini salur ini. Nah, sekarang menurut pandangan saya tidak ada manusia di dunia ini yang dilahirkan di dunia yang jauh sebelum dilahirkan sudah dikabarkan. Itu kecuali Rasulullah tidak ada. Oh no, wong lahir, wong jeleh iki werna-werna. Ceramah kondang bar kono sing banding terbang ora. Kayak tondo nek jelek. Apa ora mudeng? Ora ana wong lair ning donya sak urunge lair kok wis dikabarke kabare ngetik semebar sak donya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tanya, Pak, mbiyen jenengan ke arep lair dikabarke ora? Metune wae jelek. Rasulullah itu belum lahir saja, kabarnya wis sama bar sak donya wis. Maka nanti kalau beliau sudah lahir di dunia ini, kehebatannya sudah tidak ada duanya. Jenenge Muhammad. Duwe kanca pengilon cilik jenenge Al-Midalah. Tongkatnya dijenengi Al-Mamsuk, pedangnya namanya Dzulfiqar, cangkirnya namanya Sodir, kucingnya namanya Al-Mauza. Sahadat kecil itu namanya Dzatul Fudul. Untone jenenge Al-Qahwah. Sandalmu jenenge apa? Swallow. Ora ana artine blas. Lah kehebatan Rasul kita ini jauh sebelum dilahirkan sudah dikabarkan di seluruh jagat ini. Saya tak membaca ayat, mang rungokke ya. Rungokke ya. Telah datang cahaya yang keluar dari Sinai. Nanti akan ada cahaya yang muncul dari yang kedua nih yang dari Sinai. Pertama, telah datang cahaya dari bukit Sinai, Tursina. Nanti akan muncul cahaya dari negeri Sir. Sir itu Bethlehem. Tetapi di suatu waktu nanti akan muncul cahaya yang keluar dari negeri Paran. Paran itu Mekah. Yang saya baca itu Injil Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3. Cetok kula ngomong. Ora mudeng meneh. Quran ki metune sakwise Injil ora? Quran turunnya setelah Injil. Yang mengabarkan kedatangan Rasul itu Injil dulu, Pak.
Orang mungkin dikabarkan yang Quran rungono. Betul. Orang Islam percaya sama Injil enggak? Loh, kalau Anda tidak percaya tidak orang Islam Anda. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Anda harus percaya dengan apa yang diturunkan sebelumnya. Apa sebelumnya? Injil, Taurat dan Zabur. Contoh kan? Mongko Injil wis ngomong besok akan muncul cahaya yang telah datang, cahaya dari Bukit Sinai. Sinai itu Tur Sina. Watin wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Papat ya. Watin wapunya wapu kosam, ojo kok waca dan tapi demi. Mengapa? Karena wapunya wapu kosam, wapu sumpah. Watin demi pohon tin. Bahkan seorang ahli tafsir namanya Jamaluddin Al-Qasimi itu sampai punya keyakinan tin itu nama lain dari pohon bodhi. Siapa yang mendapat wahyu di bawah pohon bodhi kecuali Siddhartha Gautama. Menurut Jamaluddin Al-Qasimi, Siddhartha Gautama itu seorang nabi walau bukan sampai rasul. Menurut Jamaluddin Al-Qasimi yang hidup di abad 19. Ya. Cahaya yang keluar dari negeri Sinai itu Nabi Musa alaihissalam sudah lahir. Tapi nanti akan muncul cahaya yang gembalapan yang muncul dari negeri Sir. Sir itu zaitun. Kalau aku nyebut zaitun angan-angan jenengan yang di Lengo. Ya, betul. Saya kita kabari ya. Zaitun itu nama sebuah dukuh yang ada di desa Al-Qud, ya, kecamatannya atau kabupatennya namanya Baitul Lahmi. Bait itu rumah, lahmun itu daging segar. Baitul Lahmi itu maknanya daging segar. Orang dulu nyebut Baitul Lahmi, wong saiki Bethlehem, betul kan? Mudeng ra iki? Andene ngaji nek kewengen ngene iki. Mau ngopo? Yang cahaya keluar dari negeri Zaitun, dari negeri Sir, tidak lain adalah Nabi Isa alaihi salam alias Yesus Kristus. Maka apa kata Quran? Assalamu alayka yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma uhatsu hayyan. Salam sejahtera untukmu Yesus di hari engkau dilahirkan, dari nanti kau akan dibangkitkan, dimatikan, dan di hari nanti kau akan dibangkitkan. Itu ucapan Natal yang ada di surat Quran, surat ke-33 19 Maryam ayat 33. Contoh ya. Maka kalau Anda belum bisa mencintai agama lain, saya tolong tanya sama Anda, di mana keislamanmu? Sebab kita memang harus percaya mereka pernah ada. Betul? Mantap, nek mudeng. Tambah ngeluh ya ben. Lah kono bedheke mesti kaya ning YouTube iki Gojek tok. Ana ning YouTube sing niroke suara kowe entuk dit. Ya teh? Cah wedok-wedoke entuk dit kae. Wong ngurutke jeneng gabah kuwi. Ning dhuwur pari jenenge wit, bareng protol jenenge gabah. Bareng kulit ilang dadi beras. Beras dikei banyu dadi sego. Kaset kakean banyu jenenge bubur. Bareng kasep garing jenenge intip. Entek wong Inggris bingung sing jenenge rice sego sak pira? Sego yo sak piring kan sak piring, nek siji jenenge upo. Judeg kuwi. Wong Inggris ngentek judeg kuwi. Basa Jawa memang angel tapi nyenengke. Ya kuwi aku nek nerangke ning YouTube. Wong jiwit kuwi beda nggon, beda jeneng ya. Ning tangan jiwit dipindah kuping jewer. Doko kempol ki neot. Pindah mbokong nyiwel, wih mantep ra. Kembetrot golekno dhewe ya. Tetapi pada suatu waktu nanti akan ada cahaya yang gembalapan yang keluar dari negeri Paran. Paran itu mana? Di kitab Kejadian pasal 21 ayat 21, Paran itu nama lain dari Makkatul Mukarramah. Ketika Hajar dalam bahasa Islam, dia membawa kirbat tempat air untuk mengambil air di negeri Paran. Paran itu mana?
Makkatul Mukarramah. Siapa nabi yang lahir di Makkah Al Mukarramah kalau tidak Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti sudah dikabarkan belum ketika belum lahir? Sudah. Perbedaan mulai muncul. Barnabas ngomong jeneng Al-Mu'azzi, artinya sang penghibur. Injil Perjanjian Baru ngomong Paraklet, dalam bahasa Yunani Paraklitos, bahasa Perancisnya Paraklet. Dia punya dua sifat, aqua dan laleo, bisa ngomong, bisa mendengarkan. Maka dia bukan Roh Kudus, tapi seorang anak manusia. Maka lahir pada 12 Rabiul Awal, Nabi dilahirkan, jangan salah tangkap, beliau lahir seperti manusia yang lain. Ojo medeni lahirin Nabi serangenge ambles. Wong lahire bayi nek normal kan cenger, nangis ya. Mula nek ana dukun tuwa sing ngopeni bayi. Dukun tuwa sing ngopeni bayi. Ora dukun bayi ngopeni bayi. Dukune tuwa sing ngopeni. Lah nek dukun bayi nek ana bayi lahir kok ora nangis, diceblek ben sarafe mlaku, jeneng ana Jokwalik. Bayi lahir ngguyu kok seneng, isuk gede pelawak. Tak jamin nek ana bayi lahir kok ngguyu, gedene mesti kentir, tak jamin wis. Tetapi setelah perkembangan terus Rasulullah itu dilahirkan, aku yakin jenengan pun harusnya yakin tidak ada manusia yang sebanding dengannya, betul gak? Maka ketika Rasulullah dipersamakan dengan kamu, dia tidak pakai nas tapi pakai bashar, Pak. Qul innama ana basyarum mithlukum, bukan nas kan, bashar. Bashar itu apa? Menampakkan sesuatu yang baik, itu namanya bashar. Mulai ana bashar kok pakaian Bekasi lucu. Oke. Bashar itu menampakkan sesuatu yang baik, itu namanya bashar. Maka kalau Anda kepengen persis seperti Rasulullah, jadi manusia yang baik, bener gak? Ngono lho Pak, aja kaya kancaku bojone loro ngomongnya sunah Rasul. Padahal tukang becak. Tukang becak kok bojone loro tak cawil. Bojomu berapa loro sunah Rasul kok iki. Lah tak jenggung bathuk itu Rasul kira tukang becak. Tiru kawene tok iki ngopo? Lu bener bener? Apa anggere bojone loro mesti sunah Rasul? Lah ora ngono, wis salah memahami kowe.